fisik atau dua-duanya? Dua-duanya Bu, apalagi kalau mau berangkat sekolah itu rasanya berat. Sampai terasa berat ya mau pulang ke sekolah? Iya Bu, kadang dari malam sebelumnya sudah bikin dulu. Terima kasih ya kamu sudah mau datang dan cerita ke ibu ini. Di sini kamu bebas cerita apapun itu yang ada, yang nggak dipaksa kok di sini. Kita ngobrol santai aja ya. Baik Bu. Apa yang kamu rasakan itu penting dan layak didengar. Saya agak bisa kesini. Rasanya pada akhirnya ada tempat bercerita. Aku senang kamu merasa begitu. Itu artinya kamu itu berani jujur pada dirimu sendiri. Jadi belakangan ini sempat jadi sesuatu yang terasa berat dan bikin kamu nggak nyaman ya? Iya Bu, setiap pagi rasanya malas berat, takut dan cemas. Sampai mempengaruhi keinginan kamu untuk masuk sekolah. Iya Bu, kadang juga saya sampai minta izin ke orang tua untuk masuk sekolah karena perasaan Sebenarnya kamu harus melakukan rasa takut ya, tertekan dan capek secara emosional. Iya Bu, pikiran saya tidak pernah tenang, bahkan sampai saya tidak bisa tidur. Bahkan waktu istirahat pun kamu juga kepikiran. Iya Bu, mau tidur aja itu kadang susah banget karena mikir terus. Kalau ibu boleh tahu hal yang paling sering muncul di pikiran kamu saat mau berangkat sekolah itu apa ya? Jadi saya takut ketemu teman-teman yang suka ngejek saya Bu. Bisa diceritain sedikit tentang ejekan itu? Mereka itu sering memanggil saya dengan julukan yang bikin saya malu. Julukan itu bikin kamu merasa bagaimana? Saya merasa kecil, malu, dan pengen hilang aja Bu. Baik, supaya kita nggak bingung, kita bahas pelan-pelan ya. Kita pahami dulu apa yang kamu alami, perasaan kamu, lalu nanti kita cari cara yang paling aman dan nyaman buat kamu. Baik Bu, soalnya saya juga bingung harus gimana. Wajar kalau kamu bingung, kita hadapi bareng-bareng. Ibu pernah ketemu beberapa siswa yang mengalami hal serupa kayak kamu. Awalnya mereka juga merasa sendirian dan mikirin masalah mereka. Saya pikir cuma saya merasa kayak gini Bu. Banyak yang merasa begitu, padahal kamu nggak sendiri loh. Dan juga saya merasa diri saya aneh dan beda dari yang lain. Menurut kamu, kenapa teman-teman itu ngejek kamu? Mereka bilang saya pendiam dan jarang ikut bercanda. Mereka menurut kamu sombong. Iya Bu, padahal saya cuma susah buat akrab. Jadi sebenarnya kamu bukan nggak mau berteman, tapi memang butuh waktu. Iya Bu, saya juga pengen punya teman juga. Menjadi pendiam itu bukan kesalahan, nak. Itu bagian dari kepribadian kamu. Tapi kan mereka sering bikin saya merasa itu hal yang buruk. Gak semua orang harus ramai dan banyak bicara. Pendiam juga punya kelebihan. Saya sebenarnya pengen bersosialisasi juga Bu, tapi saya tidak nyaman bercanda masalah. Ibu mau menegaskan suatu hal ya. Perilaku mengejek, merendahkan, dan mengganggu orang lain itu tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Jadi ini bukan sepenuhnya salah saya Bu. Bukan, kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Saya merasa lebih dihargai dengan ucapan itu sekarang. Kamu memang layak dihargai. Kalau kamu bersedia, kita bisa mulai dari langkah kecil dulu. Makanya memilih tempat duduk dekat guru atau di tempat yang kamu merasa lebih aman. Menurut ibu aku bisa cari. Kita juga bisa atur supaya ada guru yang tahu kondisi kamu saat ini. Kalau ada guru yang tahu, mungkin saya tidak terlalu tahu. Dari cerita kamu, aku melihat kamu anak yang sensitif, pendiam, dan sebenarnya ingin suasana belajar yang nyaman. Masalahnya bukan di sekitar kamu, tapi di lingkungan yang belum mendukung. Saya ingin sekolah kayak biasa lagi Bu. Keinginan itu wajar dan masuk akal. Di satu sisi kamu menghindar supaya nggak terluka, tapi di sisi lain kamu juga pengen tetap sekolah dan punya masa depan yang baik. Ya Bu, saya jadi berpikir Bu. Perasaan kamu gimana saat ada hal itu?
saya sadar kalau terus ke sekolah saya yang rugi, tapi saya juga punya siap menghadapi mereka. Kalau kamu bayangin sekolah yang ideal buat kamu itu seperti apa ya? Sekolah yang tenang, ada guru yang ngerti kondisi saya, Ada rasa aman ya? ya guru saya juga pengen bisa belajar tanpa takut belajar sama teman-teman yang lain. Harapan itu wajar, kita bisa usaha pelan-pelan ke arah sana. Kamu nggak sendirian, ibu dan sekolah bisa bantu. Ya Bu, baik, terima kasih Bu. Saya lebih berani bercoba. Hari ini kita pahami bahwa kamu kembali ke sekolah bukan karena malas, tapi kamu mengalami bullying. Kamu punya kepribadian pendiam yang sebenarnya positif, dan kamu butuh rasa aman serta dukungan dari lingkungan sekolah ini. Ya Bu, itu benar. Nah, kembali kondisi saya sekarang ini. Terima kasih ya sudah berani terbuka untuk hari ini. Kita akan lanjut pertemuan berikutnya dan cari solusi yang paling nyaman buat kamu. Ya Bu, terima kasih juga. Kamu hebat sudah berani melangkah sejauh ini. Saya merasa lebih tenang dan bersendirian